Di sini saya akan bahas kenapa kok kita nggak bisa punya anak buah yang sesuai dengan harapan kita, yang gercep, satset, das-des, kita minta apa jadi, yang ada malah lelet, lama, diminta ngerjain tugas ini nggak kelar-kelar, alasannya banyak, sering cuti, dan mungkin banyak lainnya. Di sini saya akan bahas namanya Principal Agent Problem. Principal Agent Problem ini salah satu keilmuan di bidang manajemen atau bisnis, dan sudah banyak textbook yang membahasnya di sini. Principal Agent Problem terdiri dari dua pihak, yaitu principal atau yang punya usaha atau pemilik bisnis, atau mungkin atasan yang punya tim atau anak buah, dan agent. Agent di sini adalah ya yang kita hire, pekerja, pegawai, ataupun anak buah kita. Nah, principal agent problem. Di tengahnya kita bisa taruh manager sebagai perwakilan dari principal. Nah, ini pun kadang terjadi masalah juga jika sebagai perantara manajernya ini akan berpihak kemana. Ya, jika manajernya itu mengerti dengan posisinya, ya dia akan berada di dua kaki di situ, kaki yang punya pemilik atau owner dan kakinya para pegawai. Kita balik ke principal agent problem. Pemilik dan pegawai atau anak buah nggak cocok karena memang dari kepentingan atau sudut pandangnya sudah berbeda. Pemilik yang memiliki bisnis punya kekhawatiran sangat tinggi, bisnisnya ini akan berhasil atau rugi. Sedangkan si agent atau anak buah, ya dia pemikirannya simple, tiap bulan dapat gaji atau reward, kalau itu bangkrut tinggal pindah keluar, sesimpel itu. Dia tidak akan memikirkan bahwa kalau bangkrut bagaimana, kalau misalkan ini tutup bagaimana, tinggal pindah, resign, pindah, simple, tinggal keluar atau pindah. Banyak kerjaan yang lain, rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, itu tagline punch-nya itu seperti itu, ultimate-nya. Perbedaan ini yang menjadi dasar bahwa konflik-konflik itu sering terjadi. Perbedaan pandangan, perbedaan komunikasi, perbedaan kepentingan dalam keseharian, dalam berkomunikasi, dalam bekerja antara atasan dan bawahan ini terjadi. Yang pertama ya tadi conflict of interest di situ, perbedaan kepentingan antara si pemilik dengan si anak buah di situ, antara si principal dengan si agen di situ, antara atasan dengan bawahan. Itu yang membuatnya menjadi permasalahan di dalam aktivitas sehari-hari di perusahaan atau tempat kerja tersebut. Yang kedua adalah moral hazard. Nah, moral hazard ini juga bisa terjadi di kedua belah pihak. Jadi tidak hanya si pemilik usaha, si anak buahnya pun punya di situ faktor moral hazard ini. Contohnya ya si pemilik ini rakus atau serakah atau tidak manusiawi. Jadi ya pegawainya itu ya seperti buruh, diperas terus, peras keringatnya, tenaganya. Kalau tenaga dan keringatnya diperas sudah tidak keluar, ya darahnya diperas, jadi seperti lintah pengisap darah atau Dracula seperti itu, sampai dia kering, sampai mati, buang, ganti buang yang baru. Itu contoh yang tidak bagus ya di situ. Anak buah pun sama, memiliki moral hazard. Ya kerja sedikit mungkin lah, sesedikit-sedikitnya kerja. Kalau bisa nggak usah kerja tapi gajian lancar di situ. Nah, kadang ini juga mempengaruhi temennya. Udahlah, ngapain kamu kerja capek-capek atau susah-susah, di situ dapatnya sama di situ. Nah, moral hazard seperti ini ya tidak bagus untuk kedua belah pihak. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah si pemilik dan si pegawai bisa membuat sistem yang baik tentang remunerasi, by performance, remunerasi untuk para pegawainya di situ. Kalau misalkan kita mencapai target tertentu, ada insentif di situ. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Terlalu besar nanti mereka cepat kaya, ya keluar-keluar juga. Terlalu kecil itu tidak menarik di situ. Nah, seninya di situ. Karena setiap bisnis, setiap dari usaha beda-beda angkanya, dan setiap tempat, culture, budaya beda-beda. Nggak bisa dipatokan. Di video ini tidak ada pembahasan angkanya segini, tidak ada. Itu bisa di trial error atau dicoba atau mengikuti
bisnis tetangga sebelah di situ. Yang pertama tadi conflict of interest, yang kedua moral hazard, yang ketiga ada asymmetric information. Nah, asymmetric information ini adalah perbedaan keilmuan lah, bisa dibilang seperti itu, pengetahuan. Si pemilik mungkin punya sudut pandang pengetahuan dari sisi background profesinya dia apa. Nah, anak buah ya sesuai dengan rekrutmennya di situ. Oh, SMA, oh kuliah. Ini kadang nggak nyambung. Si pemilik misalkan sudah S2, S3, S4 atau S apapun itu, anak buahnya itu levelnya SMA. Nah, dia pakai bahasa-bahasa tinggi ke anak buahnya yang pakai bahasa lapangan di situ. Nggak ketemu lah. Anak buahnya ya manggut-manggut aja, ngerti enggak di situ, ngerti mah kagak di situ. Nah, akhirnya ya terjadi benturan di sana, terjadi benturan informasi yang menghasilkan tidak ada apapun yang dihasilkan dari benturan informasi tersebut. Merasa oh si pemilik sudah memberitahu, ya sudah, kerjaan pasti jalan di situ kan. Anak buah ya yang penting iya aja dulu, jalan mah nanti sebisanya atau sejadinya ya. Jadi itu 3 hal dasar dari prinsipal agent problem atau masalah antara prinsipal dengan agent atau pemilik dengan yang di hire atau pegawai atau manajernya dia sebagai perantara. Yang pertama conflict of interest, yang kedua moral hazard, yang ketiga adalah asymmetric information, yang menyebabkan kenapa sih misalkan pemilik usaha ini anak buah saya ini kenapa kok lelet, nggak satset, nggak ngerti, nggak dong, nggak nyampe. Tapi ya kita butuh di situ kan, serba salah di situ, nurut mau tapi ya nggak nyampe di situ. Dan nggak ada lagi mungkin yang seperti dia. Anak buah pun sama di situ. Ini bos kenapa sih kok nggak jelas di situ kan, apa namanya, maunya banyak, suruh kerja terus, tapi ya kita butuh gajinya. Setiap bulan kita masih ngarepin ngoceh, komplain, tapi ya nggak keluar juga, tetap aja di situ. Itu mungkin yang bisa saya bahas, mungkin bisa menambah wawasan. Terima kasih.